Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahrotun Raini, NIM 204. Saya kelompok pertama akan menjelaskan tentang materi yang pertama, yaitu terkait definisi statistiska. Jadi statistiska adalah kumpulan angka-angka yang berisikan suatu masalah sehingga dapat memberikan gambaran mengenai masalah tersebut. Nah, biasanya statistiska ini, kumpulan datanya ini sudah disajikan atau disusun berupa tabel. Misalnya statistik kecelakaan lalu lintas yang berisikan tentang angka yang luka ringan, yang luka berat, sampai yang meninggal. Nah, statistika juga adalah ilmu statistik yang menggambarkan suatu masalah itu tersendiri. Nah, biasanya ini metode dalam statistika ini berupa teknik dalam pengumpulan data, mengolah, menyajikan, dan menganalisa data, kemudian menarik kesimpulannya dan menginterpretasikan data tersebut. Dan statistika juga adalah ukuran yang diperoleh dari sampel, yakni yang berupa data atau kumpulan data yang berbentuk angka maupun yang bukan angka. Nah, biasanya statistika ini juga disusun dalam tabel atau diagram yang menggambarkan suatu masalah tersebut. Dan sedangkan menurut Hikmah Huwaida, statistika ini ilmu dan seni pengetahuan dan penerapan metode yang paling efektif untuk mengumpulkan, mentabulasi, serta menginterpretasikan data kuantitatif sedemikian rupa sehingga kemungkinan salah dalam kesimpulan dan estimasi dapat diperkirakan dengan menggunakan penalaran induktif berdasarkan matematika probabilitasnya. Kalau dalam arti sempit, jadi statistika ini berarti data ringkasan yang berbentuk angka atau kuantitatif, misalnya kayak statistika penduduk. Berarti yang dimaksudkan atau data keterangannya ini berupa ringkasan mengenai jumlah penduduk, rata-rata umur, distribusi, terus habis itu presentasi yang buta huruf, dan lain-lainnya. Sedangkan dalam arti luasnya, statistika ini berarti ilmu yang mempelajari cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis data, serta cara pengambilan kesimpulan, serta umum berdasarkan hasil penelitian yang tidak menyeluruh. Cukup sekian dari saya, terima kasih. Sebelumnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Eka, NIM 130, akan menjelaskan kelanjutan, yaitu B, fungsi statistika. Statistika adalah metode ilmiah yang mempelajari pengumpulan, pengaturan, penghitungan, penggambaran, dan penganalisaan data, serta penarikan kesimpulan yang valid berdasarkan penganalisaan yang dilakukan dan pembuatan keputusan yang rasional. Statistika menurut fungsinya dibagi menjadi dua bagian, yaitu statistika deskriptif dan statistika inferensial. Statistika yang menyangkut kesimpulan yang valid dinamakan statistika inferensial atau peluang dalam penarikan kesimpulannya. Sedangkan yang hanya menggambarkan dan menganalisis kelompok data yang diberikan tanpa penarikan kesimpulan mengenai kelompok data yang lebih besar dinamakan statistika deskriptif atau statistika deduktif. 1. Statistika inferensial. Statistika inferensial disebut sebagai statistika induktif yang merupakan statistika yang digunakan untuk menganalisis data ampel dan hasilnya akan digeneralisasikan atau disimpulkan untuk populasi dari asal sampel itu diambil. Statistika inferensial memberikan cara yang objektif guna mengumpulkan, mengubah, dan menganalisis data kuantitatif, serta menarik kesimpulan tentang ciri-ciri populasi tertentu berdasarkan hasil analisis ampel yang dipilih secara acak dari populasi bersangkutan. Statistika inferensial dikategorikan menjadi dua, yaitu statistika paramerik dan statistika non-paramerik. Statistika paramerik digunakan untuk menguji
parametrik populasi melalui statistik atau menguji ukuran populasi melalui data sampel. Statistika parametrik kebanyakan untuk menganalisis interval dan rasio. Statistika non-parametrik tidak menguji parameter populasi, tetapi menguji distribusi. Pada kasus ini, analisis korelasi dan regresi dapat berperan sebagai statistik inferensial. Statistika deskriptif sering disebut sebagai statistika dasar, yaitu statistika yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu statistika hasil penelitian, namun tidak digunakan untuk generalisasi atau inferensi. Penelitian yang tidak menggunakan sampel biasanya menganalisisnya menggunakan statistika deskriptif. Oleh karena itu, penelitian yang menggunakan sampel tetapi tidak bermaksud untuk membuat kesimpulan yang diperuntukkan populasi dari mana sampel itu diambil dari analisis datanya menggunakan statistika deskriptif. Penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk tabel data, yaitu penyajian data dalam bentuk kumpulan angka yang disusun menurut kategori tertentu dalam suatu daftar. Dalam tabel, data disusun secara alfabetis, geografis menurut besarnya angka, historis atau menurut kelas-kelas yang lazim. Berdasarkan pengaturan datanya, data tabel dibedakan atas beberapa. Yang pertama, data frekuensi, yaitu tabel yang menunjukkan atau memuat banyaknya kejadian atau frekuensi suatu kejadian. Yang kedua, klasifikasi, yaitu tabel yang menunjukkan atau memuat pengelompokan data. Jenis ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu tabel klasifikasi tunggal atau tabel klasifikasi ganda. Yang ketiga, kontingensi, yaitu tabel yang menunjukkan atau membuat data sesuai dengan rinciannya. Apabila bagian baris tabel berisikan baris dan bagian kolom tabel berisikan N baris, maka didapatkan tabel kontingensi berukuran M kali N. Yang terakhir, korelasi, yaitu tabel yang menunjukkan atau memuat adanya korelasi antara data yang disajikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ihsan Prasta. Di sini saya akan menjelaskan tentang ada 4 peranan dalam penelitian. Yang pertama ada peranan statistika dalam penentuan sampel penelitian. Tujuan teknik penentuan ini agar diperolehnya sampel yang representatif bagi populasinya dan diperoleh ukuran sampel yang memadai untuk dilakukannya sebuah penelitian. Berkaitan dengan ini, statistika menyediakan teknik-teknik dan rumus-rumusan agar diperoleh sampel yang representatif dan ukuran sampel yang memadai. Kedua, peranan statistika dalam pengembangan alat pengambilan data. Sebelum seseorang itu menggunakan suatu alat pengambilan data, dia harus mempunyai kepastian bahwa alat yang digunakan itu berkualitas. Kualitas alat pengumpulan data ini dapat dilihat dari sisi validitas dan reliabilitasnya. Oleh karena itu, setiap alat pengumpulan data harus diuji tingkat validitas dan reliabilitasnya. Yang ketiga ada peranan statistika dalam menyajikan data. Data yang dikumpulkan melalui teknik-teknik pengambilan data tertentu masih bersifat data mentah. Oleh karena itu, data itu lebih komunikatif, maka harus disajikan sedemikian rupa sehingga data mudah dibaca atau dipahami. Berkaitan dengan upaya untuk menampilkan data agar mudah dibaca dan dipahami, maka statistika menyediakan teknik tertentu dalam mengolah data dan menyajikan data, yaitu dengan metode statistika deskriptif. Yang terakhir ada peranan statistika dalam analisis data. Tujuan akhir dalam kegiatan penelitian adalah adanya kesimpulan sebagai bahan untuk mengambil keputusan agar diperoleh hasil penelitian yang valid dan reliable. Statistika juga telah mengembangkan teknik-teknik perhitungan tertentu dan mengembangkan sebagai
mengembangkan berbagai metode untuk menguji hipotesis yang dapat membantu para peneliti. Statistika yang membahas tentang analisis data atau menguji hipotesis disebut dengan statistika inferensial. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf.